Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di kuliah pengelolaan sistem rekam medis bersama saya, Gandu Eko Julianto Suyoso. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu ya. Kalau minggu lalu ini penyimpanan dokumen rekam medis. Kalau di kesempatan ini kita akan belajar mengenai penjajaran dokumen rekam medis. Oke, kita lanjut saja. Jadi nanti kita akan belajar 3 metode penjajaran dokumen rekam medik. Yang pertama adalah strict numerical filing, sistem angka langsung, SNF itu singkat. Kemudian yang kedua TDF, terminal digit filing, sistem angka akhir, dan MDF, middle digit filing, sistem angka tengah. Apakah ada metode penjajaran selain 3 ini? Ada ya. Jadi ada metode alfabetik. Cuman metode alfabetik ini sudah jarang sekali digunakan untuk menata berkas rekam medis. Biasanya sistem penjajaran alfabetik ini lebih tepat digunakan untuk menata KIUP. Oke, ya berikutnya kita masuk ke strict numerical filing ya. Jadi dokumen rekam medis disejarkan sesuai dengan urutan nomor angka rekam medisnya. Ya, misalkan ini ya, misalkan 4 digit ini. Ya, ini ibarat dianalogikan seperti nomor rekam medis ya dari 2010 sampai 2015 urut ya. Kemudian contohnya ini juga 121520, 121521 sampai 121524. Ini sengaja saya jajarkan begini. Bisa juga sih saya jajarkan samping, cuman ini kebetulan saya jajarkan ke bawah. Jadi urut sesuai dengan nomor angka rekam medisnya. Berapa sih plus minus dari metode ini? Plusnya adalah metode ini paling mudah dipahami. Iya, jadi kalau ada pekerja rekam medis baru, petugas rekam medis baru, dengan metode ini mudah paham ya. Jadi nggak perlu training yang lebih lama. Kemudian minusnya apa? Ya, minusnya pertama adalah ya nomornya dibaca sebagai satu kesatuan ya. Contohnya seperti ini. 121520. Nah, ini untuk melafalkan kemudian menghafalkan ini akan timbul suatu kendala ya. Kalau cuma 4 digit seperti ini mungkin masih lebih mudah, tapi kalau sudah 6, 7 digit seperti ini ya akan ada suatu kendala nantinya kalau misalkan pekerjanya capek atau kurang teliti. Akibatnya apa? Nah, nanti bisa salah pengurutan dan penempatan ya, karena kesalahan melafalkan tadi dan menghafalkan tadi ya, karena satu kesatuan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah aspek rahasianya berkurang. Ya jelas karena apa? Ini nomor ini kalau ada orang yang hafal 121520 ya. Nah, dia misalkan iseng nih masuk ke ruang rekam medis, karena dia tahu nomornya dan tidak ada metode khusus dalam membaca nomor angka rekam medisnya, ya bisa saja nanti kalau orang itu memang mungkin niat jahat, diambil rekam medis yang dia ketahui nomornya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan lemari penyimpanan yang tidak merata. Kenapa bisa begini? Karena dia sistemnya ini urutannya kan urut nomor angka rekam medis ya. Jadi dari 0 sampai 10 itu urut. Misalkan dalam satu ruangan itu ada 5 lemari ya, 5 lemari. Nah, lemari yang satu pasti kan diisi sampai penuh terlebih dahulu sebelum pindah ke lemari kedua ya. Maksudnya seperti itu ya, kalau penyimpanan tidak merata. Oke. Kemudian berikutnya aktivitas petugas terpusat pada satu bagian, cenderung pada dokumen rekam medis yang baru. Kenapa begitu? Ya jelas karena misalkan begini nih, di semakin baru dokumen rekam medik, kemungkinan pasien untuk berobat ulang itu besar ya. Jadi kalau yang dokumen rekam medik yang lama-lama mungkin kesempatan pasien itu untuk berobat lagi mungkin jarang, tapi kalau yang dokumen rekam medik baru otomatis akan lebih sering, sehingga apa, dokumen rekam mediknya akan sering keluar masuk ruang penyimpanan ya. Nah, karena sering keluar masuk otomatis petugas
ya lebih banyak berkutat di dokumen rekam medik yang baru-baru itu saja. Akibatnya apa? Petugasnya banyak yang uyel-uyelan di situ ya. Tahu ya uyel-uyelan apa ya? Uyel-uyelan itu berdesak-desakan gitu ya. Sehingga pelayanannya menjadi kurang efektif. Kemudian berikutnya, dokumen rekam medik inaktif diambil pada area yang cenderung sama. Nah, ini maksudnya begini. Misalkan berkas nomor 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 itu dibuat pada tahun 2000 ya. Kemudian 5 tahun kemudian jadi inaktif ya. Maka berkas yang nomor 0 sampai 10 tadi itu otomatis inaktif semua karena tidak pernah lagi berkunjung pasiennya. Nah, berarti 10 dokumen itu diambil semua. Otomatis apa? Hubungannya nanti dengan ini, penyimpanannya tidak merata ya. Nanti ada lemari yang tadinya penuh jadi kosong, setengah kosong. Ada lemari yang belum penuh, ya tetap belum penuh. Karena apa? Akhirnya karena tadi itu penyimpanannya tidak merata ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau nanti ini kita bahas masalah inaktif dan aktif di topik retensi dan pemusnahan ya. Dipaham ya maksud saya? Jadi kalau diambil pada area yang cenderung sama, otomatis nanti di area situ itu kosong, melompong ya. Akibatnya apa? Penyimpanannya tidak merata. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu TDF, Terminal Digit Filing ya. Nah, jadi ini kalau Terminal Digit Filing dan Middle Digit Filing (MDF) itu nomor rekam medisnya dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini ibaratnya saya ambil contoh nomor rekam medik 201504 ya. Nah, ini dikategorikan menjadi 3. Jadi satu kelompok ada 2 digit. Nah, yang ini 2 digit terakhir ini adalah digit primer ya. Kemudian 2 digit sekunder itu yang tengah. Okay. Yang 2 digit paling awal ini adalah digit tersier. Nah, apa fungsinya masing-masing nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian digit primer ini yang menjadi pedoman kelompok penyimpanan atau yang disebut section. Oke, nah metode TDF ini membagi keseluruhan section menjadi satu section. Jadi misalkan teman-teman memiliki 2 lemari rekam medik ya. 2 lemari itu dibagi menjadi 100 section atau 100 bagian. 100 section itu penomorannya atau pengelompokannya berdasarkan digit primer, yaitu ini ya, yang 04 ini, jadi 2 digit terakhir. Oke, kemudian nah ini kita ibaratkan misalkan dalam satu ruangan itu ada 100 lemari ya. Kita ibaratkan ada ambil contoh 100 lemari penyimpanan. Nah, tiap lemari itu adalah satu section. Jadi lemari yang pertama itu section 00. Ingat ya, 00 adalah 2 digit terakhir ya. 01, 02 sampai dengan 99. 00 sampai 99 ini 100 section ya. Jadi satu lemari satu section. Ini ibaratnya seperti itu. Kemudian nah, dalam satu section, dalam satu lemari ini dibagi lagi menjadi kelompok kecil-kecil atau subsection. Nah, ini baginya sebenarnya terserah ya, menjadi 4 kolom 5 baris, 5 kolom 5 baris, terserah ya. Jadi mau dibagi berapapun. Ini jadi misalkan ini di baris pertama, kolom pertama itu ada 00 sampai 04. Terus kemudian di kolom kedua 05 sampai 09, seterusnya sampai dengan 75 sampai 79 ya. Paham sampai sini ya? Jadi satu lemari dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, kelompok subsection atau bisa kita sebut seperti itu. Jadi ada rentangnya dari 00 sampai 04. Ini angka ini adalah 2 digit paling tengah atau digit sekunder. Oke, paham ya? Kemudian nah, misalkan ini kita ambil contoh tadi
20 15 04. Di manakah letaknya kira-kira? Kita lihat digit primer yaitu 04. Nah, berarti dia ada di lemari atau section 04 ya. 04. Oke, di sini. Kemudian kita lihat digit sekundernya atau digit tengah, dua digit yang tengah 15. Kemungkinan dia ada di sini ya. Jadi dia ada di lemari keempat di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan digit yang paling awal, yaitu digit tersier 20. Nah, berarti dia di antara deretan-deretan berkas di kelompok kecil 15 ini, subsection 15, dia berada di urutan ke-20. Begitu ya teman-teman. Kemudian, nah ini saya ambil contoh juga dari bukunya Medical Filing by Terry Place. Di sini yang jadi contoh adalah dokumen rekam medik dengan nomor 032554. Nah, berarti kalau kita lihat dari digit primer, dia berada di section 54. Section 54. Oke. Kalau kita lihat di sini, semua ini 54 ya. 54 semua, 54. Berarti section 54 semua. Kecuali di sini masuk ke section 55. Ya. Kemudian digit sekundernya 25 ya, 25 di sini ya. Ini kelompok kecilnya atau subsectionnya 25. Ini 26, 27, 32, 40, 99. Nah, ini ada di sini. Kemudian digit tersier 03. Kita lihat di sini. Ini digit 00, 01, 02. Nah, berarti dia ada di sini. Ya, paham ya di sini mengenai terminal digit filing. Kemudian, nah ini contoh ya, contoh latihan ya. Nah, ini dokumen rekam medik dengan nomor sekian. Nah, ingat yang dilihat pertama adalah digit primer atau dua digit terakhir ya. Yaitu ada 65, 66, 73, 64, 61, 68, 75, 69. Yang paling kecil adalah 61 ya. Kemudian diikuti oleh 64 ya. Kemudian 65, 66, 68, 69, 73, 75 ya. Jadinya seperti ini. Bagaimana bila urutannya ini digitnya mirip-mirip Pak? Ya berarti prioritas pertama adalah digit primer ya, dua digit terakhir, kemudian baru diikuti digit sekunder, dua digit tengah, dan terakhir adalah dua digit paling awal yaitu digit tersier. Oke, selanjutnya masih terminal digit filing tentang kode warna ya. Kenapa ada kode warna? Jadi kode warna ini mempermudah operasional penyimpanan ya. Kemudian mempermudah operasional pencarian kembali. Nah, yang diwarna ini dua digit primer ya, atau dua digit terakhir ya kalau dari urutan angka nomor rekam medik. Nah, kombinasi warnanya tergantung dari masing-masing rumah sakit. Bisa 0 itu putih, 1 hitam, dibalik-balik terserah dari rumah sakitnya masing-masing. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kombinasi warna. Dengan adanya warna, otomatis petugas rekam medik bisa dengan langsung ya mengetahui, oh ini ada berkas yang tidak seharusnya lokasinya di situ. Ada yang keliru karena warnanya tidak seragam dengan berkas lainnya. Ya, jadi fungsinya kode warna begitu. Begitu juga misalkan dicari kode yang misalkan ini 16 ya, 16. Nah, 1 itu abu-abu, 6 itu kuning ya. Kalau sudah hafal dengan kode warnanya, otomatis dengan langsung melihat oh ini 16. Nah, tinggal mengikuti digit berikutnya dan digit yang tersier. Itu ya, teman-teman.
Kemudian kita lanjut ke kemudian apakah plus minus dari terminal digit filing ini? Kalau kita mau breakdown, lebih banyak plusnya daripada minusnya ya. Yang pertama, plusnya sebaran dokumen rekamedik seimbang. Ya, karena apa? Tidak harus menunggu urut nomor angka rekamediknya, karena tadi dibagi per section ya. Kalau tadi yang strict numerical filing itu kan harus urut nomor angka rekamediknya. Nah, gitu. Kemudian karena sebaran dokumen rekamediknya seimbang, sehingga tidak terjadi penumpukan aktivitas di bagian tertentu. Jadi pekerja rekam medis ini tidak ulang-ulang, tidak unyal-unyalan, tidak berdasarkan di satu bagian. Beda dengan yang tadi, karena dokumen rekam mediknya cenderung dokumen rekam medik yang baru itu cenderung sering keluar masuk, otomatis semuanya bekerja di satu bagian. Kalau ini tidak. Kemudian karena tadi ya ada metode membacanya ya. Jadi kalau ada orang iseng, meskipun dia sudah berhasil masuk ruang rekam medik, dia akan bingung karena apa? Kombinasi angkanya itu belum tentu semua orang bisa. Jadi aspek rahasianya lebih bagus. Kemudian memudahkan perencanaan jumlah rak ya, ini sesuai dengan jumlah sectionnya tadi ya. Kemudian nomor dokumen rekam medik dikelompokkan per 2 digit. Nah, tadi kan per 2 digit, 2 digit awal, 2 digit tengah, dan 2 digit akhir. Nah, dengan dikelompokkan per 2 digit ini, kekeliruan dan penyimpanan dapat dicegah ya. Jadi tidak harus menghafal atau melafalkan nomor rekam medik seperti yang strict numerical filing 1120 sekian. Nah, itu bisa cenderung salah. Tapi kalau per 2 digit, misalkan 20, 35, 12, itu kan kemungkinan salahnya lebih kecil daripada yang strict numerical filing. Kemudian dokumen rekam medik inaktif bisa merata pada semua section. Betul, karena apa? Ketika nanti retensi ya, kita belajar lebih lanjut nanti, dari awalnya kan sudah sebarannya seimbang ya, jadi tidak ada lemari yang benar-benar kosong dan benar-benar penuh, jadi semua sudah seimbang. Ketika ada yang inaktif, maka yang inaktif itu kan cenderung tersebar, tidak pada satu bagian saja. Oke. Minusnya apa? Ya, minusnya memang butuh waktu untuk training bagi pekerja rekam medis yang baru. Cuman minusnya ini kalau dilihat dari keuntungannya, plusnya ya nggak ada apa-apanya ya. Karena dampaknya kalau dibandingkan strict numerical filing jauh lebih banyak positifnya yang terminal digit filing. Oke, berikutnya kita masuk ke MDF, Middle Digit Filing. Ini sebenarnya sama dengan PDF ya, terminal digit filing. Jadi nomor rekam medis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu digit primernya kalau yang sekarang adalah di bagian tengah. Jadi sesuai dengan istilahnya tadi, Middle Digit Filing. Jadi yang dijadikan digit primer adalah 2 angka di tengah. Kemudian 2 digit sekundernya yaitu yang paling belakang. Nah, ini dibalik ya. Dibalik. Kemudian yang tersier yang paling awal, 2 digit awal. Jadi digit primer sebagai sectionnya, pedoman kelompok penyimpanan section itu yang tengah, 2 digit tengah. Oke, MDF hampir sama ya, plus minusnya dengan tadi. PDF. Sekarang kita masuk ke permasalahan penjajaran dokumen rekam medik. Dari referensi yang sudah dapatkan, ini ada 4 ya, permasalahan misfile, lucid, bulky, special flagging. Nah, apa itu? Kita bahas satu persatu. Misfile. Nah, jadi terjadi kesalahan penjajaran ya. Jadi peletakan penjajaran dokumen rekam mediknya salah. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama karena transpose ya, salah melihat dan mengingat posisi urutan angka dalam nomor rekam medis. Contohnya ini 117171. Ketika terjadi transpose, salah melihat dan mengingat, bisa jadi 1117 ya. Solusinya makanya pakai TDF ya.
11 17 71 ya. Bisa jadi pasangan digit. Oke. Berikutnya, misfile bisa terjadi karena transkrip salah membaca angka. Contohnya masih sama 117171. Ketika terjadi transkrip salah membaca angka, maka bisa menjadi 11111111. Apa solusinya? Ya, solusinya berarti kalau itu masih tulisan tangan, jadi perjelas tulisannya dan ditambah dengan kode warna. Oke. Kemudian, nah ini angka-angka yang sering mengalami transkrip 1 dengan 7, 3 dengan 8, 4 dengan 9, 0 dengan 6. Nah ini makanya ketika penomoran rekam mediknya masih menggunakan tulisan manual, harus hati-hati, harus jelas ya penomorannya, penulisannya. Oke, kita lanjut ke lucid atau lembar lepas. Apa sih lucid itu? Jadi lucid ini lembaran, jadi dia ini lembaran bagian dari dokumen rekam medik. Dia ini baru datang, nyusul untuk diarsipkan. Jadi dia nggak datang bareng dengan dokumen induknya ya. Nah contohnya ini hasil laboratorium, laporan tindakan. Nah biasanya hasil laboratorium kita menyusul. Jadi kalau langsung masuk ke ruang rekam medik. Nah biasanya lucid ini ada yang ID-nya jelas, yang ada yang ID-nya tidak jelas. Kalau yang tidak jelas bagaimana? Harus dicek di buku register untuk tahu dengan jelas ini punya siapa, ini punyanya nomor rekam medik berapa. Oke. Kemudian, nah kan ada masalah lagi, misalkan begini, lucid udah datang di ruang rekam medik tapi ternyata berkasnya tidak ada di tempat, jadi dia sedang digunakan di unit pelayanan yang lain. Solusinya adalah dengan meletakkan lucid ini, lembar lepas ini di out guide atau tracer terlebih dahulu. Nah nanti begitu dokumen rekam mediknya ini kembali ke ruang rekam medis, di file ini out guide ini bisa memberikan informasi, oh sini ada lucid, ada lembar lepas yang harus digabung jadi satu dengan berkas tersebut. Apa sih out guide atau tracer? Jadi dia bentuknya formulir atau bentuk lain selain formulir sebagai catatan penggunaan berkas rekam medis serta penanda lokasi berkas yang sedang keluar. Contohnya seperti ini. Nah ini tracer di out ya. Jadi bentuknya seperti map atau formulir atau bentuk lain. Ini kayak kantong ada plastiknya. Jadi di mana peletakannya? Seperti ini. Nah, jadi ketika ada berkas keluar, out guide itu tracer itu diletakkan menggantikan dokumen yang sedang dilakukan. Paham ya? Jadi lucid ini hasil laboratorium dimasukkan ke out guide atau tracernya. Begitu nanti dokumen rekam medik yang dimaksud sudah datang, out guide ini diambil. Nah ini lucidnya tadi dikeluarkan, digabungkan dengan dokumen rekam medik yang sudah datang tadi. Oke, paham ya di sini? Lalu berikutnya bulky, dokumen rekam mediknya sangat tebal ya. Nah ini terjadi misalkan pada pasien rawat inap yang lama, pasien rawat jalan yang rutin kontrol karena dia menjalani rawat inap yang lama atau rutin kontrol rawat jalan, otomatis seluruh riwayat kesehatan pasien itu dikumpulkan dalam satu folder dengan satu nomor rekam medis yang sama, otomatis jadi tambah tebal ya. Nah solusinya, jadi folder itu dipecah menjadi dua bundle ya. Dua bundle tapi memiliki ID dan nomor rekam medis yang sama ya. Tapi jangan lupa diberi keterangan. Di bundelan pertama diberi keterangan bagian atau bundle atau bundle 1 dari 2. Kemudian di bundle kedua diberi keterangan bagian atau bundle atau bundle 2 dari 2. Maksudnya ada 2 bundle dan yang sedang misalkan sedang dipegang itu adalah bagian nomor 1, sedangkan di bagian lain ada bagian nomor 2 ya, paham ya? Oke, berikutnya special flagging ya, penanda khusus. Penandaan khusus ini pada pasien dengan kondisi tertentu
misalkan pasien alergi antibiotik. Antibiotik ini resikonya bisa sindroma Stevens-Johnson, itu sangat fatal. Kemudian pasien yang menjalani tindakan khusus kayak hemodialisis, kemudian pasien dengan kasus sensitif misalkan HIV/AIDS, gangguan jiwa, kemudian misalkan pasien VIP, pejabat, kriminal. Nah, bagaimana penanda khususnya? Bisa berupa teks, simbol, dengan ukuran, warna, bentuk yang ditetapkan oleh manajemen rumah sakit. Jadi tidak ada standar khusus. Special flagging ini tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit. Berikutnya, sarana penyimpanan dan penjajaran dokumen rekam medis. Di sini saya memberikan beberapa contoh alat, contoh sarana penyimpanan dan penjajaran. Yang pertama adalah lemari open sack atau lemari terbuka. Ini bisa materialnya kayu, besi, tapi hati-hati bila kayu itu sangat disukai oleh rayap, kayu-kayu tertentu. Rayap pun juga suka makan kertas, jadi bisa mengundang rayap dan merusak rekam medis. Bagaimana kalau besi? Besi juga hati-hati, besi itu juga kalau catnya kurang rata, ada bagian yang terkelupas, bisa berkarat, karatnya itu nempel di dokumennya, percakapan. Kemudian apa keuntungannya? Keuntungannya adalah misalkan karena dia ini terbuka, jadi untuk menyimpan dan mengambil kembali itu nggak ribet ya, cepat ya. Kemudian dia lebih iri tempat ya dibandingkan lemari dengan laci ya. Ada kan lemari kabinet dengan laci itu dia butuh ruang lebih besar, kalau ini bisa lebih efisien dan jarak antar lemari juga lebih rapat dibandingkan lemari dengan laci. Kelemahan karena tidak ada pintu, tidak ada laci, ya mudah kotor berdebu ya. Kemudian mudah rusak dan sobek karena mungkin sering tersenggol sama petugasnya yang berlalu lalang di itu. Kemudian juga keamanan, kalau misalkan ada orang iseng lah, balik lagi orang iseng, ya dengan mudahnya tinggal ngambil aja karena nggak ada pengaman, nggak ada kunci, nggak ada laci, nggak ada pintu. Kemudian sarana berikutnya adalah lemari laci. Lemari laci, keuntungannya yaitu tidak mudah kotor ya, jelas karena tertutup ya. Kemudian keamanannya lebih terjamin karena mayoritas ada kunci ya di posisinya untuk bisa membuka masing-masing dari laci. Kemudian lebih rapi ya, enggak semerawut duel kayak tadi itu. Kelemahannya ini karena dia dikunci, otomatis pencariannya bisa lebih lama, harus mencari kuncinya dulu ya. Kalau kuncinya hilang, wah susah itu. Kemudian juga karena dia harus narik laci ya, ini butuh ruang, butuh space lagi ya untuk membuka ini. Karena nanti misalkan ada di sini ada juga lemari seperti ini. Kalau ada orang mau lalang seperti ini, mau lalu-lalang di depan lemari ini, otomatis harus nutup dulu, nggak bisa bebas seperti lemari terbuka. Nah, kemudian biaya. Biasanya lemari laci seperti ini itu lebih mahal ya, dibandingkan lemari terbuka seperti tadi yang di awal itu. Nah, seperti tadi bisa bikin itu kanvas. Kalau seperti ini, ya mau nggak mau harus beli, mahal ya. Berikutnya roll effect. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat seperti ini, roll effect ini. Jadi roll effect ini sistemnya sama dengan lemari terbuka, materialnya besi, tapi ini lemari bisa digeser dengan memutar tuas yang ada di sini. Ya. Jadi bisa digeser dan ini bisa lebih efisien lagi dibandingkan dua sarana di awal ya, dibandingkan lemari terbuka dan lemari laci. Jadi lebih hemat di space ya. Cuman ya bisa jadi harganya ya, mahal ya, karena ini mekaniknya agak lebih rumit daripada laci biasa ya. Kemudian karena ini
kalau rapat semua kan bisa tertutup nih. Nah, yang terbuka hanya di ujung. Jadi yang lain kemungkinan juga tidak mudah kotor karena rapatnya. Kemudian berikutnya adalah rotary system. Rotary system ini lemari yang berputar, ya, bisa diputar. Nah, ini juga punya keuntungan lain dibandingkan sarana yang lain tadi, ini lebih rapi ya kalau kita lihat. Dan kalau ini bisa lebih banyak menyimpan berkas juga ya dibandingkan yang lain. Apalagi kalau dikombinasikan dengan sistem roll back, jauh lebih efisien lagi. Nah, apapun sarana penyimpanan dan penjajarannya ini kembali lagi ke kebijakan rumah sakit ya. Dananya ada apa enggak, kemudian luas ruangannya bagaimana. Jadi tergantung itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjajaran dokumen rekam medik. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat.